sejahtera dalam kasih Kristus bagi Bapak Ibu pemirsa yang senantiasa setia untuk dapat menyaksikan siaran Tabura Injil yang kami lakukan tiap saatnya. Di hari ini kita patut bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita anugerah kehidupan, sehingga di saat ini kita pun juga akan kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu firman Tuhan yang disediakan di hari ini terdapat di dalam 2 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-29, tetapi ayat yang menjadi perenungan kita terdapat di dalam ayatnya yang ke-29. Sebab itu sebelum kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, di saat ini kami bersyukur kepadamu atas kasih setia Tuhan yang tiada hentinya kami rasakan dalam hari-hari hidup kami. Kalau kami masih hidup sampai di detik saat ini, itu berarti anugerah Tuhan masih Tuhan berlakukan dalam setiap pribadi, bahkan pun juga dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Dan di kesempatan yang indah ini Tuhan, ketika Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, Engkau masih memberikan berkat bagi kami dengan berlimpah ruah, kami pun juga sadar bahwa ada maksud Tuhan yang Kau buat dalam kehidupan kami, lewat anugerah yang Kau berikan bagi kami. Karena itu Tuhan Yesus, ketika kami hendak menjalani hari-hari hidup kami butuh tuntunan dan pemeliharaan Tuhan, kami butuh petunjuk Tuhan dalam kehidupan kami, lewat kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan Yesus, tolonglah kami ketika di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami sadar dengan sungguh bahwa kami penuh dengan segala keterbatasan dan kelemahan serta kekurangan. Karena itu kami mohon hikmat Tuhan menyertai kami dalam pembacaan firman Tuhan, tapi pun juga perenungan di saat ini, supaya firman yang kami baca, kami pahami, dapat pula kami lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Karena itu Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami, karena kami pun telah siap untuk dapat membaca dan merenungkan apa kata firman-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami telah berdoa kepadamu. Amin. 2 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-29 berkata demikian, doa syukur Daud. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan ini, tema yang hendak menghantarkan kita dalam perenungan di saat ini berkata, jadikanlah rumahmu mezbah bagi Tuhan. Jadikanlah rumahmu mezbah bagi Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan dalam doa merupakan wujud yang paling nyata dari sikap orang beriman. Sebab mereka selalu sadar dan mengaku bahwa hidupnya dan segala sesuatu yang ada padanya adalah pemberian atau anugerah yang terbesar dari Tuhan. Pengakuan ini juga merupakan pengakuan Daud yang pada mulanya hanyalah seorang penggembala domba, tetapi kini diberkati oleh Tuhan dengan sangat luar biasa, sehingga menjadi seorang raja yang begitu terkenal di kalangan bangsa Israel. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan telah berjanji bahwa keturunan Daud akan terus mewarisi takhta kerajaan Daud. Hal inilah yang membuat Daud dengan penuh kerendahan hati sujud dan mengucap syukur kepada Tuhan dalam doanya. Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku? Kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-18. Daud sadar bahwa dia dan keluarganya bukanlah siapa-siapa, tetapi Tuhan telah berkenan menyatakan rahmat-Nya kepada mereka. Karena itu dalam doanya ini, Daud pertama-tama mengakui betapa kecilnya dia di hadapan Tuhan dan bersyukur atas anugerah Tuhan yang besar yang telah menyertai dan memberkati dia dan seisi keluarganya. Tapi pun juga Daud bermohon agar Tuhan tetap mengingat janjinya
untuk terus memberkati keluarganya dan keturunannya. Kita lihat dalam ayatnya yang ke-29. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya dan seterusnya. Itulah doa Daud bagi keluarganya, dengan harapan agar mereka dapat dibimbing dan diarahkan kepada pengenalan yang benar akan Tuhan, dan supaya mereka tetap setia kepada Tuhan, dan Tuhan tetap menjadi Allah bagi mereka. Doa Daud sepatutnya juga menjadi doa setiap keluarga Kristen yang telah merasakan kasih sayang serta perlindungan dan berkat dari Tuhan. Karena itu, jadikanlah rumahmu sebagai mezbah Tuhan, supaya di dalamnya kita terus menaikkan ungkapan syukur kita, segala beban pergumulan kita kepada Tuhan. Tapi pun juga kita harus terus memohon kasih dan penyertaan Tuhan bagi perjalanan kehidupan pribadi, bahkan pun juga keluarga kita masing-masing. Kiranya firman Tuhan di saat ini senantiasa memberkati setiap pribadi, bahkan pun juga keluarga kita masing-masing. Amin. Marilah kita berdoa. Kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu Tuhan, atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan di saat ini. Kiranya apa yang boleh kami dengarkan di saat ini terus menjadi bagian dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang beriman kepadamu. Yang mana ketika Tuhan telah menyertai langkah perjalanan kehidupan kami harus terus menaikkan syukur kami kepadamu. Sebagai bentuk ungkapan syukur, terima kasih kami kepadamu atas apa yang telah Engkau buat dalam kehidupan kami. Karena kalau bukan Tuhan yang menolong kami, memimpin kami dalam hari-hari hidup kami, sudah pasti kami tidak akan pernah mampu untuk dapat menghadapi berbagai macam hal yang kami temui dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan Yesus, baiklah lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini, kami terus mau memberi diri kami, keluarga kami dipimpin dan dituntun oleh Tuhan Allah sendiri. Lebih daripada itu kami pun harus terus belajar untuk menghadirkan Allah dalam kehidupan pribadi keluarga kami. Kami mau terus menjadikan keluarga kami sebagai mezbah Tuhan. Karena kami percaya ketika Tuhan hadir dalam kehidupan keluarga kami, apapun bentuk persoalan pergumulan kami, semuanya itu dapat kami mampu atasi karena Engkau ada di pihak kami. Karena Tuhan Yesus, baiklah apa yang kami dengar di saat ini terus dan terus menuntun langkah kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, inilah kami dengan segala ungkapan syukur kami. Lalu hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa kepadamu. Amin. Demikianlah renungan tabura Injil bagi kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.